Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Papa Randy. Kita akan mempelajari tools pada SketchUp for Web. Di sini saya sudah mengkelompokkan menjadi 6 kategori yang semoga bisa lebih mudah dipahami. Jadi ada alat seleksi, alat gambar, alat modifikasi, alat ukur, alat navigasi, dan alat bantu. And for the viewers who needs in English version, please write on the comments below. So inshallah I can make a video in English version. Oke, sekarang kita lanjut langsung ke tutorialnya. Nah, kita akan fokus kepada area di sini. Ini adalah large toolset atau semua peralatan gambar kita. Jadi pertama adalah alat seleksi atau selection tools. Di sini ada select atau shortcutnya itu adalah spacebar. Dan kalau kita buka di sini, ini akan mengeluarkan semua tools yang lainnya. Di sini ada lasso. Jadi kita memiliki dua alat seleksi. Yang default ini dan lasso. Oke. Kita coba bikin dulu. Jadi select ini, kalau kita baca di bawah, ada informasi atau instruksi. Click or drag to select object. Jadi bisa klik or drag seperti ini untuk menseleksi objek. Lalu kita pencet shift pada keyboard, itu add atau subtract ya. Klik sekali dia akan mengurangi, klik sekali lagi dia akan menambah seleksi ya. Terus kalau kita klik di luar dia akan men-unselect. Lalu control itu adalah add. Jadi hanya add aja. Nah, ini yang di sisi ini adalah edge. Yang di tengah adalah face. Shift control itu mengurangi atau subtract. Nah, seperti itu. Klik dua kali, men-unselect semua. Control, klik dua kali, itu menseleksi semua. Oke, lalu shift spacebar. Itu menjadi lasso. Caranya kita tahan mouse, klik seperti ini, lalu geser, lalu lepas. Dia akan menseleksi semua permukaan yang ada di dalam lasso tadi. Ada perbedaan pada saat kita drag-nya dari kanan ke kiri seperti ini, dia hanya akan menseleksi garis yang ininya aja. Tapi kalau dari kiri ke kanan, dia semua bidang yang bersinggungan dengan area ini akan terseleksi. Seperti itu. Nah, berbeda arahnya dengan yang spacebar ini atau seleksi defaultnya. Dari kiri ke kanan, dia akan seleksi ininya saja. Dari kanan ke kiri, dia akan seleksi semua yang bersinggungan. Oke? Itu seleksi. Sekarang kita akan mempelajari alat gambar. Alat gambar itu ada line, simbol pensil ini, shortcutnya L, ada rectangle, dan dari mulai circle sampai 3D text. Ini semua adalah alat gambarnya. Kita coba line. Nah, caranya klik sekali, lalu arahnya bisa kita arahkan seperti ini. Di sini terhadap sumbu merah, di sini hijau, di sini biru, atas bawah. Oke. Lalu untuk endpoint yang kedua, kita klik. Nah, kita geser lagi. Nah, di sini hati-hati. Di sini biru. Jadi seolah-olah seperti yang ke arah ke sana ya, tapi ini sebenarnya ke atas. Nah, untuk melihat lebih jelas point of view-nya atau angle-nya, kita lihat dari sisi yang lain. Caranya, klik tengah pada mouse, kita geser. Nah, jadi tadi biru itu seperti ini. Ya. Ini hijau. Jadi pada saat kita belum mengklik, itu kita bisa navigasi mouse seperti ini. Menggunakan shift, itu akan pen, menggeser seperti ini. Lepas, dia akan menjadi orbit. Oke, sekarang kita klik pada sumbu hijau. Nah, terus di bawah sini, di pojok, ada length. Ini adalah ukuran.
Jadi di sini kita lihat ukurannya akan berubah-ubah dan kita bisa mengetikkan di keyboard sesuai dengan ukuran presisinya seperti apa. Misalnya 150, enter. Nah, ini menjadi 150. Lalu ke sini 200, enter. Nah, gitu. Lalu di sini kita melihat ada from point. Dia akan membuat rekomendasi sesuai dengan garis ini. Kita klik, lalu kita klik ke endpoint ini, dia akan membuat face karena permukaannya datar atau semua gambar kita adalah tegak lurus. Oke, nah tapi kalau misalnya kita tidak mau membuat misalnya hanya seperti ini, kita bisa pencet escape untuk menyelesaikan. Kita sambungkan lagi seperti itu. Oke. Lalu di bawah ini ada arrow keys to go lock inference direction. Jadi pada saat klik, arrow keys pada keyboard, pencet atas, itu adalah pada sumbu biru atau atas bawah, kita bisa menguncinya. Nah, lalu kanan, itu pada sumbu merah, kiri pada sumbu hijau. Nah, ini untuk mengunci arahnya. Oke, ini kita escape. Ini nggak ada face karena dia tidak ada list yang tegak lurus atau berseberangan, bukan berseberangan, tegak lurus ya. Tapi kalau kita konekkan list ini, dia akan membuat permukaan seperti ini. Oke, jadi harus datar. Dia akan membuat namanya face atau permukaan. Oke, sekarang kita beralih ke rectangle. Nah, rectangle ini caranya klik, geser. Nah, ini terhadap sumbu biru, lalu klik. Kalau mau presisi, klik. Di bawah sini ada dimension. Itu dipisahkan dengan koma, tanda koma. Jadi misalnya kita mau membuat 100 kali 100 ya. 100, koma, untuk pemisahannya 100. Enter. Nah, seperti itu. Dan selama ini belum diklik kiri, itu kita masih bisa merubahnya. Misalnya kita rubah lagi 100, koma, atau kali 150 atau 200. Nah, dia akan berubah selama belum diklik. Oke. Nah, kalau digeser-geser gini itu masih bisa. Kita geser ya. Pen, rotate, kita mau merubah lagi 150, 150. Enter. Nah, kalau misalnya desimal, misalnya 100,20, 100,2. 100,2. Nah, itu bukan dengan koma, dengan titik. 100,5 aja ya. Koma 20,5. Enter. Nah, dia akan kita lihat di entity info. Nah, lengthnya itu, ini satuannya meter. Ini 20,5. Ini 100,5. Nah, jadi teman-teman perhatikan di bawah ini, karena di versi desktop atau pro version ini simbolnya berbeda. Oke. Nah, jadi di versi desktop itu 100 titik koma, menggunakan titik koma 100. Dan dia di versi web ini dia tidak bisa. Di versi Mac juga berbeda lagi. Saya lupa menggunakan koma atau titik koma. Jadi kalau di versi web ini kita menggunakan pemisahannya itu menggunakan koma. Oke. Sekarang kita beralih ke circle. Nah, circle kita lihat di bawah pojok ini ada sides 24. Jadi kalau caranya itu klik, geser, sama aja.
radius ini jari-jari. Kita bikin 30 presisi. Nah, kita lihat di sini. Ini face, klik 2 kali. Ini 25 entities. Ada 25 entities. Kalau kita unselect face-nya, dia hanya circle garisnya aja, dia menjadi 24 entities atau segments. Nah, tadi kan ada 24 ya. Jadi, ini bisa kita rubah juga menjadi lebih halus, 60 misalnya. Enter. Jadi, garisnya ini lebih halus. 90, dia akan lebih halus lagi. Tapi ini akan membuat segmen yang begitu pendek. Tuh. Dan kalau kita minimumnya itu adalah 3. Enter. Itu akan menjadi segitiga. Oke. Nah, di sini radius bisa kita rubah menjadi 40, 50, atau berapapun. Ya. Nah, ini kita kembalikan defaultnya itu adalah 24. Gitu. Ya, ini adalah circle. Lalu kita pindah ke 2-point arc. Nah, 2-point arc itu klik, geser pada sumbu hijau ini, klik, lalu geser lagi. Ini terhadap sumbu merah, dan kita panah atas mengunci pada sumbu biru. Kanan, merah, atas, biru. Gitu ya. Nah, kita klik terhadap sumbu merah. Ini 2-point arc. Nah, kita gunakan line. Kita kasih garis di sini. Dia akan menambah face. Oke, itu 2-point arc. Polygon. Polygon itu sisinya berapa ya? Saya lupa, ini karena udah dirubah kalau nggak salah. Bukan 5 harusnya. Oke, polygon itu hampir sama dengan circle tadi. Dia bisa dirubah-rubah sisinya atau segmennya. Ya, misalnya ini kita ganti. Oh, kalau sudah kita klik, dia akan menjadi ukuran. Ya, tapi kita masih bisa rubah di entity info. Klik 2 kali. Ya, kita hanya klik sisinya aja. Ini 5, ini 3, 10, 8, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke. Maksimal dari lingkaran segmennya itu 999. Nah, ini maksimalnya. Dan minimalnya adalah 3. Gitu ya. Ini semakin halus dia permukaannya atau garisnya. Oke, itu polygon. Sekarang 3-point arc. Klik terhadap sumbu. Sorry, kita ulang. Klik terhadap sumbu merah. Klik lagi, geser. Nah, dia seperti ini. Klik. Klik. Buat lingkaran. Atau membuat apa nih? Nah, bulan. Itu adalah 3-point arc. Oke. Lalu pie. Pie itu seperti kue pie. Nah, dia akan otomatis membuat face. Ini bisa diketik 30. Nah, seperti itu. Lalu freehand. Nah, freehand ini bebas. Caranya kita hold klik mouse, tekan yang lama, lalu gambar garis seperti ini. Nah, ini terputus. Kalau mau disambungkan, ya tinggal cari endpoint-nya, lalu tempelkan ke endpoint ini. Nah, dia akan otomatis membuat face di saat menyambung. Di sini ada control minus atau control plus, decrease or increase segments. Ya, ini decrease, ini increase. Jadi pada saat menggambar, nah, ini decrease segmentnya,
ini increase segmennya, ya. Arrow key semua sama berlaku ini terhadap sumbu biru, ini merah, kiri hijau. Mana? Oh, tuh. Jadinya gitu ya. Ngacak gini. Kita hapus dulu semuanya, atau yang ini aja kita hapus. Oke, sekarang beralih ke rotate rectangle. Klik, klik. Nah, ini bisa ada kemiringan. Oke, misalnya di situ width angle 70,78, ininya 21. Jadi kita tulis misalnya 70, kemiringannya mau berapa? 70,30. Nah, udah. Kita lihat di sini 70,78 lengthnya. Nah, length yang ini yang kita ketik tadi, kita ulang ya. Jadi dari sini ke sini, oh ya, klik. Ini misalnya 100, enter. Lalu kita tentukan lagi kemiringannya menjadi, dan panjangnya ini ya. Kemiringan ini dan panjangnya ini. Misalnya 150,30. Nah, ini untuk rotate rectangle. Sekarang 3D text. 3D text testing. Fontnya, jenis fontnya mau apa? Concert, regular, bisa yang lain, ada yang bold ya. Nah, ini bold. Nah, height-nya, tingginya itu kurang lebih 0,30 meter. Kita bisa bikin misalnya 1 meter height-nya. Text field, dia akan terisi, ada face-nya. Text extrusion, ini ketebalannya. Presisi, kalau ini ada tanda apa sih? Kurawal tuh. Jadi dia nggak exactly, nggak presisi. Dia kita hapus aja supaya presisi ya. Jadi kurang lebih sekitar 0,15. Nah, sekarang kita oke. Kita klik mau di mana nih? Kecil ya. Nah, zoom. Nah, kita klik. Nah, ini terhadap sumbu biru, dia jadi tidur. Oke, kita lihat tadi, kita ukur ya. 0,8 tingginya. Length 1 meter kan? Oh, I see. Dari keseluruhan ini. Enggak juga. Oh, sini. Ya, kurang lebih 1 ya. Tingginya itu. Dan ini ketebalan. Coba kita ulang. Testing. Kalau text fieldnya hilangkan, dan ini menjadi 2 meter. Ini ketebalan, biarkan seperti itu. Nah, dia nggak ada isinya. Sekarang testing. Text field ini nggak pakai. Oke. Nah, gitu. Dia nggak ada ketebalan, tapi ada isinya. Oke, 2 meter. Ya, sepertinya itu tingginya ya. Seharusnya height. Oke, itu adalah 3D text. Nah, kesemua ini adalah alat gambarnya. Oke, sekarang kita masuk kepada alat modifikasi. Alat modifikasi itu ada erase, ya, lalu push pull,
Modifikasi move ini bisa masuk modifikasi karena selain menggeser, dia bisa mengcopy, ya, merubah bentuk. Rotate juga sama. Ini scale. Nah, scale juga modifikasi. Ya. Nah, paint mewarnai. Paint juga dia masuk ke modifikasi karena warnanya jadi berubah. Ini bukan. Nah, ini tape measure, dia sebenarnya alat ukur, tapi dia juga bisa menjadi alat modifikasi untuk skalanya bisa berubah. Oke, kita coba satu-satu. Iris. Kita iris yang ini dulu ya. Iris ini hanya berlaku untuk garis. Jadi caranya bisa klik di garis ini, otomatis face-nya akan terhapus. Bisa klik, tekan lama, lalu geser sampai biru gini. Nah gitu, lalu lepas. Nah, seperti itu ya. Nah, kita nggak bisa menghapus yang face-nya. Jadi kita hanya bisa menghapus garisnya saja. Kalau mau face-nya, kita cukup seleksi, lalu delete pada keyboard. Nah, itu delete. Oke, jadi delete ini hanya bisa menghapus yang dari garisnya saja. Oke, sekarang kita pindah ke push pull. Nah, push pull ini yang membuat bentuk shape dua dimensi ini. Kita klik, geser ke atas atau ke bawah, dan dia menjadi 3 dimensi. Klik lagi. Ini juga sama di stand ini, misalnya kita klik, geser, kita mau bikin 50, enter. Dia penambahan 50. Lalu klik, geser, kita pencet Ctrl, dia akan mengcopy. Nah, mengcopy artinya kalau di sini dia akan membuat garis baru. Ya, misalnya 10. Bentar. Ya. Kalau menggunakan Alt, nah, di sini nggak terlalu ada perbedaan Alt dengan yang tidak Alt. Di bawah Alt itu toggle stretch mode, ya. Di bawah sini kita baca Alt adalah toggle stretch mode. Itu nggak ada ngaruh, kecuali bentuknya seperti apa ya. Coba kita gambar dulu. Saya lupa. Sorry. Nah, ini. Lalu kita bikin ini. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, ini. Oh ya. Nah, kalau kita gunakan Alt, nah ini yang biasa ya. Tapi kalau kita gunakan Alt, semua yang nempel ke dia ya dalam bentuk seperti ini, dia akan ikut terbawa atau stretching. Oke. Nah, dia akan jadi menggeser, stretch. Kalau ini, nah ini defaultnya seperti ini, dia akan membuat ketebalan. Ya, tapi kalau Alt, dia akan menarik. Kalau Control, dia akan mengcopy. Nah, oke, itu push pull. Nah, tools ini sering digunakan. Oke. Jadi kita review sedikit. Yang tools yang sering digunakan itu adalah line, ya, lalu rectangle, lalu circle, dan 2-point arc. Itu yang biasa saya gunakan dan lebih sering digunakan. Oke, ada 4. Dengan push pull untuk modifikasinya. Dan sekarang kita beralih ke move tool. Nah, move tool ini bisa kita dekatkan, misal seperti ini. Dia akan menggeser-geser. Ya, kita lock pada sumbu hijau. Ini atas bawah biru, merah. Atas bawah ini biru, merah, seperti ini. Oke. Nah,
Terus ini ada perpendikular ya, perpendikular face. Yang face juga sama gini, bisa klik face-nya, geser. Jadi caranya bisa kita seleksi dulu, dekatkan mau yang mana, misalnya ini, atau endpoint. Nah, ini sudut, kita bisa mengklik menggeser sudutnya. Yang kedua caranya kita seleksi dulu baru move tool. Nah, ini nggak harus dideketin, misalnya kita bisa referensi dari sini geser ke sini. Nggak bisa, kok nggak snap ya, ini harusnya snap. Nah, seperti ini snap. Oke, kita snapkan saja di sini. Nah, referensinya ke sini. Nah, bisa seperti itu. Jadi kita klik dulu, klik 2 kali, baru move tool. Ya. Gitu. Klik 3 kali, delete. Delete. Itu apa barusan? Move tool ya. Nah, move tool juga bisa digunakan untuk mengcopy. Misalnya kita seleksi, klik 2 kali, hanya ini aja. Klik 3 kali, itu semua bidang. Klik 2 kali, move tool, shortcutnya itu adalah M. Control, klik, geser. Ya. Nah, ini mengcopy. Kita kontrol lagi, dia menggeser. Dia tidak mengcopy, dia hanya menggeser. Kita kontrol terhadap sumbu merah, sumbu biru, atau sumbu hijau. Ya, ini kita copy, klik. Nah, bisa seperti itu. Lalu rotate. Rotate juga sama. Dia merotasi, bisa diklik dulu, atau nah, misalnya kayak gini. Kita kontrol, copy, klik. Dia seperti itu. Nah, setelah kita klik, udah jadi seperti ini, itu belum diklik lagi yang lain, kita akan mengcopy kliknya sebanyak 3 kali lagi, 3x. Nah, diketikkan di keyboard 3x, 3 kali, enter. Sorry, nggak berubah, kita ulang. Tadi udah keklik berarti ya. Key, klik, kontrol, klik, 3x. Kita ulang lagi. Malu jadinya. Klik 3x. Tadi kenapa ya? Oh, dia muter angle-nya ya. Oke, sekarang gini. Ini kita copy. Nah, key, cari garis tengah yang ini. Snap dulu ke midpoint. Dia akan snap ke tengah ini. Klik, ambil referensi midpoint ini, klik, geser, klik, copy, klik lagi, 3x. Nah, gitu. Oke. Tadi dia nggak berhasil 3 kali karena arahnya ke sini, dia 3 kali berulang ke posisi yang sama berarti. Oke, itu rotate ya. Sekarang scale. Nah, scale itu ya menskala. Dia bisa seperti ini. Oke. Ini kita akan mencoba dari bentuk yang lebih proporsional ya. Nah, ini bisa kita ketikkan juga menjadi satu misalnya. Ya, ini scale. Dia hanya bisa ada ke sumbu-sumbu atau titik-titik seperti ini. Dan kalau push pull scale, dia ada bisa ini, bisa seperti ini. Ini bisa besar kecil. Kontrol itu akan semuanya.
ya. Ini juga sama, kontrol seperti ini. Terus kalau shift, nah, itu juga semuanya. Tapi arahnya mau dari mana? Nah, gitu. Itu shift. Oke, ini scale, skala. Lalu pen bucket. Nah, ini pen bucket akan keluar materials. Ya, ini warna-warna. Kita klik, nah, berubah warnanya. Terus di sini ada browse. Nah, ini yang banyak digunakan juga. Ada 3D printing, asphalt concrete. Ini untuk jalan. Klik ini, kita klik di sini. Ini asphalt. Ini blacktop. Ya, tinggal seperti ini aja. Kita warnain. Nanti kita akan lebih terbiasa di saat berlatih lebih sering menggunakan atau menggambar bentuk-bentuk 3D. Nah, ini klik di sini gitu ya. Nah, semua yang putih ini, misalnya semua yang berwarna putih, kalau kita pencet shift, ya tekan yang lama, lalu klik, nah semua yang putih termasuk yang ini, itu akan menjadi warnanya yang sama, menjadi polish ini. Kita akan pakai yang ini ya. Jadi kalau menggunakan shift, semua warna kan sama. Kita undo ya. Kalau control, paint all connected. Semua yang menyambung dengan face ini akan berwarna yang sama. Tapi kalau gunakan biasa ya seperti ini aja. Gitu. Oke, di bawah bisa dibaca-baca. Klik to paint, alt sample material. Nah, ini alt ini. Alt, dia akan berubah. Misalnya kita mau ngambil sampel materialnya dari sini. Ini kenapa tidak berubah? Oh, sorry. Sebentar. Dia tidak ada teksturnya. Karena settingannya mungkin berubah ya. Teks. No, ini nih. Shade with texture. Nope. Coba bentar kita cari di sini. Model info. Bukan. Display. Bukan. Bentar ya. Oke, sorry. Jadi ini tuh sebenarnya udah ada teksturnya. Hanya saja dia bentuknya terlalu tuh. Kalau kita deketin, dia kelihatan teksturnya. Karena ini terlalu besar. Dan di versi ini kita tidak bisa merubah ukurannya. Di versi gratis atau versi web itu tidak bisa merubah ukurannya. Oke. Jadi itu ya kelemahan dari atau kekurangan dari versi web. Tapi kalau versi desktop dia bisa merubah besaran dari teksturnya. Jadi oke, kita ngakalinnya, bukan ngakalin, maksudnya ini akan lebih terlihat jelas di saat misalnya 10 kali 10. Nah, gambarnya lebih kecil ya. Kita B. Nah, dia akan lebih terlihat. Oke. Oke, itu paint bucket materials yang ada di versi web, SketchUp for Web. Jadi ada kekurangan dari versi desktop. Nah, kelihatan dia tidak bisa dirubah, diedit besar kecilnya si skala atau teksturnya. Ya, tapi semua fitur ini bisa digunakan. Ini kaca, dia transparan. Misalnya kita bikin kaca
Nah, dia transparan. Ini warna biru. Ini juga sering digunakan. Lalu landscaping, ada rumput. Nah, ini rumput, ini batu, ya. Jadi teman-teman silahkan dieksplor. Dan ini semua oke, bisa digunakan. Versi yang gratisnya, patterns, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini di materials, pencet B, lalu Alt untuk ngambil referensi, klik di sini, lalu kita mau tempelkan di sini menjadi sama. Itu referensi. Nah, di sini ada home, ini adalah material yang kita gunakan. Ini unused material. Ini yang pernah kita gunakan tapi kita tidak gunakan lagi di objek kita. Ini bisa di purge atau dihapus supaya memorinya berkurang. Material in use. Nah, ini adalah browse material-material yang sudah ada bawaan dari SketchUp-nya. Ini kayu, ya. Dan di sini ada 3D warehouse. Di sini tapi kita harus oke dulu. Mana kelihatan nggak nih? Baca dulu, silakan dibaca, atau ini gimana oke-nya nih? I'm sorry, I think I have an issue. I cannot. Nggak bisa ya? Oke-nya mana? Kita oke enter coba. Nggak mau. Ini apa next? By clicking. Oke, sorry. Tadi mungkin ada bug atau memang di layar saya terlalu kecil. Kita accept. Nah, dia masuk ke 3D warehouse. Ya, karena kita sebelumnya sudah sign in, dia masuk ke 3D warehouse di mana ada beberapa materials yang diberikan. Kita bisa pilih, ya, dan kita download. Misalnya ini water texture. Nah, ini kita download. Downloadin model. Saya minta maaf, sepertinya koneksi internet saya sedang tidak baik-baik saja atau lambat. Kita sambil ngopi dulu ya. Oke, water mana nih? Oh, klik di sini. Jadi dia akan membuat beserta modelnya. Jadi kita menggunakan pen bucket, lalu yang tadi apa? Alt ini. Alt itu apa namanya? Sampel material. Kita klik ini, sampel materialnya, ya, mau yang mana, baru kita gunakan di objek kita. Nah, seperti itu. Kita bisa mengambil dari 3D warehouse beberapa beberapa materials. Di sini bisa search atau filter. Di sini ya searchnya. Nah, jadi caranya gitu. Jadi ada material yang sudah bisa kita download, kita sampel material dan kita gunakan di objek kita. Oke, itu pen bucket material. Nah, orbit ini alat navigasi, navigation tools yang dari tadi kita udah gunakan ya. Fungsinya itu bisa diklik ini lalu geser, tapi saya lebih suka langsung pakai mouse, klik tengah, ya, tekan lama, geser-geser, lalu gunakan shift itu menjadi pen. Ini orbit, scroll, zoom in, scroll ke belakang, zoom out. Oke. Nah, ini pen, geser sama. Tape measure. Nah, ini tape measure yang tadi yang saya bilang. Ini adalah alat ukur. Kita lihat di sini 10 meter. 10,00 meter. Nah, kita klik di sini. Ini bisa menjadi alat modifikasi. Misalnya kita akan merubahnya menjadi 1 meter. Enter. Do you want to resize the model? Oke. Nah, semuanya ke resize dong. Mana? Kita undo ke
kekecilan. Jangan 10 meter deh, 5 meter aja. Klik, klik, ini 10 meter, kita jadi 5 meter. Oke, oke lagi. Dia bergeser di sini. 5 meter. Nah, cuman kalau begitu, semua, nih, kita lihat ya, semua model akan ikut ke bawah menjadi berubah 5 meter. Oke, itu menggunakan tape measure. Dia menjadi skala, yang ininya menjadi 5 meter, yang tadinya 10, tapi semua ikut berubah menyesuaikan proporsionalnya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin hanya dia aja, ini 10 meter ya, kita harus grup dulu. Klik 3 kali, klik kanan, make group. Nah, ini kehalangan ya. Klik kanan, make group. Nah, ini berpisah dari yang lainnya. Dia ada dalam, dia grup sendiri. Kita klik 2 kali untuk masuk ke dalam grup ya. Nah, caranya masuk ke dalam grup, klik 2 kali. Jadi bentuk seperti ini. Baru kita gunakan tape measure. Shortcutnya itu T. Klik, klik. Ini 10 menjadi 5. Enter. Nah, ini oke. Nah, dia hanya ininya aja, yang lain tidak ikut berubah. Ya. Oke, itu caranya. Tape measure itu bisa untuk membuat ukuran, maksudnya membuat menjadi kita mengetahui ukurannya berapa. Caranya seperti ini. Klik di sini, geser, kita bisa tahu, oh ini 191,78 meter. Ya, dari ujung ke ujung juga bisa. Atau bisa membuat modifikasi ukuran seperti tadi caranya. Oke. Nah, sekarang offset. Nah, ini juga sering digunakan. Offset, follow me, flip. Oke, ini sering digunakan. Offset itu, nah, kita klik di sini, klik offset. Nah, dari mana mau mulainya? Misalnya dari sini, klik, lalu geser. Nah, dia membuat offset seperti ini. Misalnya 7, enter, atau 6. Nah, ini membuat offset. Lalu escape, kita geser lagi, klik. Oh, sorry, klik 2 kali itu. Klik, klik. Nah, geser. Klik, geser. Nah, gitu ya. Ini offset. Ini biasanya ya banyak yang menggunakan tools ini untuk offset seperti itu. Oke. Lalu apa nih? Follow me. Nah, follow me. Kita bikin ini aja. 2 point arc. Klik di sini, klik sini. Lalu seperti ini. Nah, klik yang atasnya. Oke. Semua face ini akan terseleksi, yang atasnya ini aja. Lalu follow me. Klik yang di face ini. Nah, dia akan otomatis membuat bentuk berdasarkan setengah lingkaran tadi, mengikuti face yang tadi kita menjadi referensinya. Seperti itu ya. Itu follow me. Oke, nanti akan kita coba dari bentuk-bentuk 3D lainnya. Flip, ya flip itu untuk memflip. Ini nggak kelihatan karena bentuknya kita bikin. Nah, gini dulu ya. Lalu kita flip. Sama aja tuh. Ini nih. Flip. Nah, ya ini flip. Nah, atas bawah. Nah, gitu. Oke, itu untuk memflip. Lalu apa lagi? Outer cell. Nah, ini juga kadang suka digunakan untuk memodifikasi objek.
Nah, cuman sayangnya di versi web ini hanya outer shell yang bisa kita gunakan dalam versi gratis. Yang lainnya ini harus berbayar. Jadi misalnya kita bikin bentuk ini dengan lingkaran, kita bikin bola. Nah, bikin bola itu seperti ini. Menggunakan follow me. Ini follow me ya. Nah, kita geser move tool, kita tempelkan di sini. Nah, dia ada. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini menjadi, nah ini harus di grup dulu tapi atau komponen. Jadi klik 3 kali, ya, klik kanan. Di sini ada make group atau make komponen. Nanti kita akan bahas di tutorial yang berikutnya ya. Make group ini, lalu kita langsung seleksi aja dua-duanya, gini. Ini juga harus di grup dulu kalau nggak salah. Coba dulu ya. Mana tadi? Outer cell. Oh ya, solid. Nah, kita lihat di sini entity info. Nah, grup ini tadi kita grup, dia akan tulisan solid group. Tapi ada grup yang tidak solid. Karena contohnya begini. Kita bikin garis tambahan. Nah, ini sudah tidak solid karena ada garis. Meskipun hanya garis seperti ini, dia dianggapnya tidak solid. Dia hanya grup biasa. Dan ini syarat untuk bisa menggunakan intersect, outer cell, ini namanya apa ya, saya lupa. Itu harus solid group. Ya. Ini kita harus group dulu. Klik kanan, make group. Nah, ini solid juga. Ini solid, ini solid. Lalu kita outer cell. Nah, dia otomatis membuat, kita klik 2 kali, dia memisahkan diri, memotong, ya, menempel, ya, itu outer cell. Explode, explode itu ungroup, dia motong seperti ini. Kita ulang, kita selectnya ini, kita ulang lagi ya. Nah, ini make group, outer cell, klik yang nomor 1, lalu 2. Kalau misalnya yang satunya ini, lalu 2. Sama aja ya. Oke. Ya. Saya lupa. Oke, itu untuk outer cell. Jadi sebenarnya dia mengcombine, ya, menyatukan dari 2 grup yang berbeda. Dan ini ada union, tapi kita masih tetap bisa menggunakan dengan metode selain ini. Oke. Nah, sekarang kita beralih kepada dimension. Dimension ini masuk kepada alat ukur, ya. Alat ukur. Jadi biar kita tahu dimensi ini ke sini, nah, seperti ini berapa gitu ya. Ini ke sini, ini sama aja. Nah, gitu ya. Oke. Ini bisa kita geser, dia akan merubah. Oke. Misalnya kita mau bikin 70 pas. Ya, kita bisa jadikan tape measure menjadi alat bantu juga. Nah, ini alat bantu. Kita bikin 70. Ya. Ini tipis banget. S. Nah, ini kita hapus dulu aja deh yang ini. Sorry. Hapus supaya lebih gampang. Nah, ini ya, online. Atau jangan dihapus. Ini untuk tips, sekalian aja tipsnya. Kita hide. Oh, saya belum bikin shortcutnya.
Jadi kita search di sini hide. Ya, ini Ctrl E ya. Saya bikin shortcutnya aja, Ctrl E. Ctrl E nggak bisa ya. E doang, eraser nggak bisa. Shift E. Shift E hide. Oke, Shift E, escape. Nah, ini oh, sama aja. Berarti dari sini aja. Ini nggak bisa snap, ya kan? Kita jangan hide, kita Ctrl X aja. Kita 69,7. Kita bikin 100 saja. Nah, ini nggak bisa presisi ya. Oke, sebentar. I don't know why. Kenapa nggak bisa presisi 100? Mungkin karena ada bentuknya yang berbeda. Kita ulang ya. Kita ulang. Di sini aja. Ini yang kotak ini aja. Oke, kita bikin dimensi. Klik di sini, lalu geser, klik. Ini juga sama. Nah, sekarang kita scale. Nah, kita bikin 100 scale. Nah, ini bisa presisi. Oke, sorry teman-teman, tadi referensi gambarnya terlalu kompleks karena dia ada bentuk yang lainnya. Jadi membuat tidak presisi. Kita akan lakukan tutorial di yang lainnya supaya presisinya seperti apa dalam bentuk yang kompleks. Jadi sekarang kita basic dulu aja. Nah, caranya seperti ini. Oke. Nah, ini kita explode. Oke. Explode itu bisa menggunakan push pull. Nah, kita bisa bikin 50. Dia otomatis menjadi 50 meter. Escape. Kita bisa skala misalnya menjadi pengurangannya 20. Dia otomatis 80. Oke. Itu cara dimensi. Menggunakan dimensi. Lalu ada protektor. Protektor itu klik di atas ini ya. Klik terhadap sumbu apa ini? Merah. Nah, kita bikin sudut. Biasanya kita bikin coba 30. Nah, L ini jadi menjadi guide ya. L. Nah, snap ke sini, lalu ke sini, klik, lalu klik lagi. Nah, gitu. Kita klik ini dan follow me, klik face ini. Nah, menjadi bentuk seperti atap seperti ini. Oke, itu protektor untuk sebagai alat bantu. Dan axis. Nah, axis ini sama seperti yang di sini. Ya. Fungsinya dia bisa merubah arah aksisnya. Defaultnya kan seperti ini. Kita misalnya klik di sini, kita rubah sumbu merahnya ke sini, sumbu hijaunya ke sini. Nah, dia akan merubah default aksisnya seperti ini. Tapi saya tidak merekomendasikan merubah menjadi keseluruhan, kecuali ada di kasus tertentu ya. Jadi teman-teman bisa merubahnya, butuhkan seperti itu. Ini aksis. Biasanya hanya di salah satu grup. Misalnya ini kita bikin grup dulu, ya. Nah, masuk ke dalam, aksisnya masih default. Nah, kita bisa merubah aksisnya seperti tadi caranya. Ya. Ini aksis, klik di sini, merahnya ke sini, hijaunya ke sini. Ini otomatis
birunya atas bawah tetap. Nah, ini berubah sendiri dia. Jadi untuk yang lainnya itu adalah defaultnya seperti ini, tapi kalau untuk khusus ini dia menjadi aksisnya itu terbalik. Dan ini akan berpengaruh kepada plugins. Ada beberapa plugins yang dia harus terhadap sumbu merah. Terus ya ada beberapa kasus yang bisa kita pergunakan untuk memodifikasi aksis ini. Sekarang teks. Nah, teks itu sama seperti ini. Jadi teks itu bisa, jadi dia menginformasikan kita misalnya ungroup explode ya. Nah, di sini areanya 20669. Kita munculkan menggunakan teks ini. Untuk on face dia areanya ini 2669. Klik di luar. Ya, jadi area ini. Terus ini on edge ini 61,10 meter. Nah, itu fungsi dari teks ini. Tapi ini juga bisa digunakan dimodifikasi. Misalnya kita mau klik 2 kali, kita rubah 12. Oh, sorry. Ini Ctrl A 12. Nah, kita bisa rubah secara manual. Oke. Jadi dia fungsinya bisa menjadi seperti itu, bisa dirubah manual, dan bisa juga seperti ini, teks yang saya bikin. Caranya klik 2 kali langsung ya di tempat sembarangan, lalu enter teks. Oke, klik di luar. Nah, setiap kali kita geser dia akan tampilannya seperti ini. Dan ini bisa kita geser-geser, move. Oke, itu teks yang ini. Beda dengan 3D text tadi ya. Nah, section plain ini untuk potongan. Nah, tampilan di sini atau di sini kita klik. Nah, dia akan membuat suatu potongan ya. Membuat section. Kita klik di sini, kita move. Kita geser-geser. Nah, jadi semua area terhadap sumbu merah dia akan terpotong. Dan ini berfungsi di saat kita ingin melihat misalnya di dalam bentuk ini ada kursi, meja, itu bisa kita lihat melalui potongan ini. Atau mau melihat dari sisi yang di dalamnya ada apa aja. Nah, ini harusnya ada editingnya ya. Ini kan gelap nih. Dia bisa disetting menjadi menjadi how. Jadi supaya bolong. Di sini nggak ada settingannya, bro. Text, shadow, scene. Oh no. Display. Ya, ini dong. Section. Coba kita search. View section fill. Nah, ini. Oke, that's good. Nah, ini juga bisa dihilangkan. View section planes. Ya, section planes supaya bisa terhide. Nggak usah ditampilin. Ini view section fill. Jadi bisa ngelihat dalamnya. Nah, ini bisa teman-teman bikin shortcutnya atau enggak ya di search, dalam search ini tinggal diketik section, dia akan muncul beberapa pilihan. Oke, itu untuk section. Tag. Nah, tag ini untuk membuat label. Misalnya kita klik 2 kali, 3 kali. Nah, bentuk ini kita bikin tag.
select a single tag to apply. Kita klik dulu yang ini, text. Nah, kita tambahkan. Oke, tambahkan dulu tag 1 ya. Ini bisa di rename, misalnya apa ya? Apa aja sih? Mau bikin labelnya, misalnya kotak. Jangan. Kita membuat apa nih? Itu atap ya. Apa aja sih? Kotak. Tag 1 aja. Tag 1 misalnya. Oke. Nah, klik ini. Lalu apply tag 1. Oke. Nah, ini udah tag 1. Klik ini. Apply tag 1. Apply tag 1. Oke. Ini juga sama. Nah, tambah lagi tag 2. Itu udah di Nah, ini tag 2. Oh, sorry, ini masih tag 1. Kita klik di sini dulu, baru tag 2. Nah, ya. Dan ini kita bisa grouping. Make group. Baru kita tag. Mana? Tag. Klik. Jadi klik di tulisannya, baru kita mau masuk ke dia label 1. Ini tag 2, tag 1. Seperti ini. Oke. Itu tag. Oke. Ini zoom, ini navigasi semua. Ya, zoom. Kita juga sering ya gunakan scroll mouse aja. Lalu zoom extend. Nah, zoom extend itu semua model yang kita gambar. Misalnya kita ada di mana jauh, kita klik zoom extend aja. Semua model akan masuk ke dalam layar ini. Oke, misalnya udah gini, kita zoom extend, dia akan kembali ke semua gambar yang pernah kita buat ada dalam satu layar. Lalu zoom window ya kita seleksi, dia hanya akan seperti ini, zoom seleksi atau zoom window ya. Position kamera, nah ini kita klik, ada di posisi mana? Sini. Nah, kita naruh seperti seolah-olah naruh kamera. Kita bisa rotate melihat view seperti ini. Look around atau walk. Ya. Walk bisa seperti ini pelan-pelan. Nah, ini walk. Jadi kalau misalnya kita udah bikin rumah, kita bisa jalan-jalan ke dalamnya menggunakan ini. Oke. Ini bisa diedit dan bisa kita rubah-rubah, tapi saya pikir tidak terlalu pengaruh ya. Kecuali kalau udah kebiasaan bisa dirubah-rubah, silakan bereksplor. Oke. Jadi itulah tutorial kali ini, cukup panjang 1 jam. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.